Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aldina Cahyaningrum, Arum Nur Hidayatun, Berka Ardianis, Diana Fikasari, Yunita Dwi Metasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Reseptor kanal ion atau ligand gated ion channel receptor. Disebut juga reseptor ionotropik. Reseptor ini merupakan suatu glikoprotein yang melintasi membran sel dan merupakan suatu kompleks multi subunit yang tersusun membentuk perut atau kanal. Reseptor ini umumnya berada dalam 3 kondisi fungsional, yaitu istirahat, terbuka, tertutup, atau terdesensitisasi. Sifat-sifat pentingnya antara lain, yang pertama ada teraktivasi sebagai respon terhadap ligand spesifik atau neurotransmitter. Yang kedua, memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable. Yang ketiga, selektif terhadap ion-ion tertentu. Reseptor kanal ion memperantarai transmisi sinaptik yang cepat jika dibandingkan dengan transmisi sinaptik melalui reseptor yang tergantung dengan G-protein yang memerlukan waktu lebih lama. Contoh reseptor jenis ini adalah reseptor asetilkolin nikotin, reseptor GABA, reseptor glutamat NMDA, dan reseptor serotinin 5-HT3. Berikut akan dibahas satu persatu contoh reseptor beserta mekanisme aksinya. Reseptor asetilkolin nikotinik. Asetilkolin merupakan molekul yang pertama kali diidentifikasi sebagai neurotransmitter pada awal abad ke-20 oleh Dahl, Lowy, dan Fehlberg. Di dalam susunan saraf pusat, asetilkolin dibuat oleh saraf yang badan selnya terdapat pada batang otak dan forebrain dan juga disintesis dalam syaraf di berbagai daerah di lain di otak. Ia bereaksi pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom di perifer dan merupakan neurotransmitter utama di ganglion. Asetilkolin juga merupakan neurotransmitter utama pada saraf motorik, neuromuskular junction pada golongan vertebrata. Yang pertama ada antagonis reseptor asetilkolin nikotin. Reseptor nikotin yang menjadi target aksi obat antagonis adalah reseptor nikotinik yang berada di ganglia otonom dan neuromuscular junction. Contoh obat ganglion adalah hexametonium dan trimetafan. Obat-obatan ini dulu digunakan sebagai obat antihipertensi pada hipertensi kronis dan krisis hipertensi. Tetapi obat-obatan ini sudah tidak lagi dipakai karena aksinya yang tidak spesifik atau blokade pada preganglion. Akan menghambat pula aksi simpatik maupun parasimpatik sehingga memberikan efek samping yang luas. Yang kedua ada agonis reseptor asetilkolin. Reseptor asetilkolin nikotinik dapat diaktifasi oleh beberapa obat atau senyawa antara lain nikotin dan lobelin. Nikotin akan mengikat reseptor asetilkolin di sistem saraf pusat dan memfasilitasi pelepasan beberapa neurotransmitter. Efek-efek yang dihasilkan oleh nikotin antara lain peningkatan kewaspadaan, euforia ringan, mual, dan lain-lain. Seorang perokok berat yang terpapar nikotin dalam jangka waktu yang mungkin akan mengalami adiksi. Dan jika dihentikan secara tiba-tiba dapat mengalami gejala-gejala putus zat. Reseptor GABA. Reseptor GABA merupakan kompleks protein heteroligomerik yang berdiri atas sebuah tempat ikatan GABA yang tergandeng dengan kanal ion Cl. Yang unik adalah bahwa reseptor GABA juga memiliki tempat ikatan untuk obatan barbitural yang disebut barbiturat binding site
untuk obat-obatan benzodiazepin yang disebut benzodiazepin binding site, untuk obat-obatan steroid dan anestetik yang disebut steroid binding site. Dan ada satu tempat ikatan untuk pikrotoksin, suatu tempat konsulsan. Tempat ikatan seperti ini yang berbeda dari tempat ikatan senyawa endogen GABA disebut tempat ikatan allosterik. Reseptor GABA memiliki peran penting dalam sistem biologis karena dia memiliki tempat ikatan bagi obat-obatan sedatif hipnotik, yaitu golongan obat barbitural yang benzodiazepin. Suatu obat yang sangat banyak dikenal di dunia kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa benzodiazepin dapat mempotensiasi penghambatan transmisi simpatik ke GABA energik dengan berikatan dengan reseptor GABA. Obat-obatan golongan benzodiazepin seperti diazepam, chlordiazepoksid, lorazepam, dan alprazolam bekerja dengan meningkatkan afinitas reseptor terhadap GABA pada tempat ikatannya sehingga meningkatkan frekuensi pembukaan kanal ion Cl. Hal ini dapat terjadi karena ikatan agonis golongan benzodiazepin pada sisi allosteriknya akan memicu perubahan konformasi reseptor GABA yang semula berafinitasi kecil terhadap GABA membentuk yang memiliki afinitas lebih besar terhadap GABA. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.